mahasiswi YIN Sultan Amai Gorontalo dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, di sini saya akan membuat video dengan tujuan memenuhi UAS Bahasa Indonesia dengan judul Keong Mas. Sejarah Keong Mas ini dikisahkan di Kerajaan Daha dan dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu yang bernama Raja Kertamerta. Dan seorang raja yang bijaksana itu mempunyai 2 orang putri. Yang pertama Dewi Kaluh dan yang kedua Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Kaluh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan, dan sang tunangan merupakan putra dari kerajaan Kauripan. Dan nama dari tunangan Candrakirana itu adalah Raden Inuh Kertapati. Pada suatu hari, Raden Inuh mengunjungi kerajaan Raden Kertamerta. Mereka berdua pun bertemu, dan Raden Kertamerta menyambutnya dengan gembira. Raden Kertamerta menyambutnya dengan berkata, "Oh, Inuh, calon menantu." Raden Kertamerta pun mengajak Raden Inuh menuju kerajaannya. Di dalam perjalanan, keduanya melihat Candrakirana. Salah satunya Raden Kertamerta melihat Candrakirana, kemudian ia berkata kepada Raden Inuh, "Itu calon istrimu, anakku." Dan ternyata Candrakirana di situ tidak sendirian. Ia ditemani oleh kakaknya, yaitu Dewi Kaluh. Sesampainya Raden Inuh di situ, ia menyambut keduanya dengan gembira. Namun ternyata kedatangan Raden Inuh tidak disenangi oleh Dewi Kaluh. Dan pada saat itu Dewi Kaluh pun ikut beranjak lalu pergi dan meninggalkan mereka. Ternyata Dewi Kaluh memendam rasa benci kepada Candrakirana, dan ia berkata, "Lihat saja kau, akan kukutuk ataupun akan kubunuh sekalipun." Dan ternyata kebencian Dewi Kaluh membuatnya gelap mata. Lalu kemudian ia pergi ke rumah nenek sihir. Kemudian Dewi Kaluh pun meminta kepada nenek sihir itu untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Dewi Kaluh pun memberikan jaminan kepada nenek sihir ketika nenek sihir itu ingin membantunya untuk melenyapkan Candrakirana. Kemudian nenek sihir pun menyetujui permintaan sang Dewi Kaluh tersebut. Lalu mereka berdua pun bekerja sama untuk melenyapkan Candrakirana. Pada suatu pagi, Candrakirana berjalan menuju taman. Di situ ada Dewi Kaluh yang memanggilnya dengan berkata, "Candrakirana, kemarilah, aku akan menunjukkan bunga yang kita tanam dahulu." Dan pada saat itu Candrakirana pun berjalan menuju ke tempatnya Dewi Kaluh. Namun di saat ia ingin melangkahkan kakinya, ada seorang nenek-nenek yang timbul pada saat itu. Kemudian Candrakirana pun bertanya, "Siapa nenek tua itu?" Namun tiba-tiba nenek itu langsung menyihir Candrakirana menjadi keong dengan berkata, "Kukutuk kau menjadi keong." Dan pada saat itu Candrakirana pun berubah menjadi keong mas. Setelah Candrakirana menjadi keong mas, Dewi Kaluh pun mengambilnya dari tanah dan mengangkatnya dan berkata, "Engkau akan menjadi manusia kembali ketika engkau menemukan tunanganmu di saat itu." Dan kemudian Dewi Kaluh pun membuang Candrakirana yang sudah menjadi keong mas itu ke sungai. Dan
Candrakirana pun hanyut dibawa oleh arus sungai. Pada saat itu pun Candrakirana berpikir, aku tidak pernah menyakiti kakakku. Mengapa kakakku tega membuang aku ke tepi sungai dan mengutukku menjadi keong mas? Sungguh malang nasib Candrakirana yang dikutuk oleh kakaknya, lalu dibuang ke tepi sungai dan dibawa arus menjauhi kerajaannya. Candrakirana pun kebingungan, kemana arus ini akan membawaku pergi? Ketika Candrakirana kebingungan akan dibawa arus kemana, tiba-tiba ada jaring dari atas yang menimpanya, dan kemudian ada seseorang yang mengangkatnya dari air tersebut. Ternyata yang mengangkat Candrakirana dari sungai adalah seorang nenek tua, dan nenek itu berkata, aku tidak pernah mendapatkan keong mas secantik ini. Kemudian nenek tua itu membawa keong mas ke rumahnya dan menempatkannya di dalam tempayan dan merawatnya dengan baik. Ternyata pada suatu pagi, nenek itu tidak mengetahui bahwa keong mas berubah menjadi wujudnya semula, yaitu menjadi seorang putri yang sangat cantik. Nenek itu pun pergi ke kebun dari pagi, dan pada siang harinya nenek itu pun pulang karena berpikir bahwa ia belum menyiapkan makanan untuk sore nanti. Namun sesampainya nenek di rumah, ternyata makanan yang ia akan sajikan sudah tersaji terlebih dahulu. Ia tidak mengetahui bahwa yang menyajikan makanan itu adalah Tuan Putri, yaitu keong mas. Ia pun terkejut dan bertanya-tanya, siapakah yang memasakkanku makanan sebanyak ini? Dan karena nenek itu sangat penasaran, kemudian nenek itu pulang lebih awal dari biasanya. Lalu nenek itu mengendap-endap memasuki dapur, dan ia mendengar ada seseorang yang sedang memasak di dapur. Dan nenek itu terkejut melihat seorang putri yang memasak di dapurnya. Dan nenek itu berkata, siapakah engkau gadis cantik? Kemudian Candrakirana pun menjelaskan semuanya kepada nenek itu. Dan ia pun menceritakan bahwa kutukannya akan hilang ketika ia bertemu dengan pangeran tunangannya itu. Candrakirana pun bertanya, kapankah kutukan ini akan berakhir, Nek? Lalu nenek itu menjawab, semuanya pasti akan berakhir. Jadi bersabarlah, Nak. Sementara itu di kerajaan Daha, Raden Inu pun ingin mencari Candrakirana. Ia berkata kepada ayah Candrakirana, tenanglah, aku akan mencari anakmu, sekaligus calon istriku. Raden Inu pun mencari putri Candrakirana dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Dewi Kaluh pun marah mendengar Raden Anu akan mencari Candrakirana. Kemudian Dewi Kaluh pun pergi menuju rumahnya nenek sihir. Kemudian ia menceritakan bahwa Raden Anu akan mencari Candrakirana, dan penyihir itu pun berubah menjadi seekor gagak warna hitam. Di saat Raden Inu dalam perjalanan, ternyata ada seekor gagak yang mengikutinya. Ternyata gagak itu tahu bercerita. Lalu gagak itu menunjukkan arah kepada Raden Inu. Raden Inu pun mengikuti gagak itu. Tetapi di pertengahan jalan ia terhenti karena melihat seorang kakek yang duduk terdiam di bawah pohon. Kemudian Raden Inu pun memberikan makanan kepada kakek itu, dan mereka berdua pun makan bersama di bawah pohon tersebut. Setelah itu Raden Inu melanjutkan perjalanannya, dan ia bertujuan mencari sang tunangannya tersebut. Dan tepatnya Raden Inu pun berhenti di tempat yang ditinggali oleh Candrakirana. Dan di situ mereka bertemu, dan Raden Inu pun membawa Candrakirana ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Candrakirana pun menceritakan semuanya kepada ayahandanya. Dan pada saat itu,
Dewi Kalu pun pergi meninggalkan kerajaan karena takut dihukum. Dan akhir ceritanya, Chandra Kirana dan Raden Inuh pun hidup bahagia. Dan nenek yang merawat Chandra Kirana pun ikut diboyong ke kerajaannya. Sekian, billahi taufiq.